Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sholawat dakwah baik saudara kita yang ada via channel TikTok maupun channel YouTube ya. Kita ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk saudara terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Jadi jangan diunduh video-video dari channelnya Gus seperti ini ya. Ya, kalau berkenan silahkan saja linknya disebarkan ya. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Jadi jangan diunduh nanti kemudian dipotong-potong, dan motong itu kalau enggak pas tuh bisa bikin masalah. Dia bisa arahkan kemana saja yang dia mau sesuai dengan yang dia potong itu kan. Jadi nggak seperti apa yang original mau kemana video itu mau diarahkan. Jadi setiap video kajiannya Gus seperti itu tolong jangan di-download dan jangan dipotong-potong. Linknya saja kalau mau menyebarkan, kalau enggak ya nggak ada masalah. Oke, berikutnya perlu aku disclaimer ya. Dulu itu aku setiap itu aku kasih alternatif dan keputusan mana yang aku ambil, dan itu pun terkadang masih bisa salah keputusannya. Dan aku selalu mohon supaya Allah bimbing aku untuk ambil keputusan gitu ya. Dulu waktu mau bangun rumah ini tuh ada dua alternatif, aku pakai spandek atau aku pakai asbes. Itu lama aku pertimbangkan ya. Akhirnya aku putuskan pakai spandek. Kenapa tidak pakai asbes? Kesehatan. Ya. Alasan kesehatan, meskipun sebetulnya aku sudah bertanya kepada teman-teman ya yang rumahnya pakai asbes, kalau kata mereka sih cuman kendalanya panas doang gitu loh. Mereka ya sehat-sehat saja. Tetapi dengan adanya informasi kesehatan dari informasi online ya, dan di negara-negara Eropa sana sudah tidak perbolehkan lagi, tentunya nanti akan mengganggu pernapasan. Itu menjadi pertimbanganku ya. Akhirnya aku ambil spandek dengan risiko ya seperti ini. Kalau hujan kita tidak bisa shooting karena noise-nya keras banget kalau hujan. Mau kata bilang dikasih peredam apalah, aku sudah pastikan itu nggak bisa diam sama sekali. Ya sudah, itu kelemahannya harus diterima. Ya, kalau hujan noise-nya itu banter banget, akhirnya dia masuk ke dalam. Ini kan peka ini ya, ke dalam rekaman, dan kalian tidak bisa menikmati dengan jelas apa yang aku sampaikan gitu ya. Nah, kalau gini ini nggak hujan, alhamdulillah, iklimnya bagus, matahari bersinar ya. Ini kamarku. Aku punya kamar memang aku paling suka bisa tembus matahari masuk ke dalam kamar ya, nggak pengap. Tetapi ini angin juga bikin masalah. Nah, maksudku kalau ada suara-suara gelondangan itu suara spandek yang tertiup angin, dan memang nggak ngerti aku gimana cara mengatasinya ya. Ya mungkin kedepannya kalau nanti ada rezeki, dan ini kan belum selesai pembangunannya, yang penting bisa ditempati dulu, bebas dari kontrakan ya. Dan aku sudah alhamdulillah bersyukur. Nanti kalau ada rezeki kan ini ya, masih dilanjutkan pembangunannya, ditingkat lagi kan ruang. Waduh rame ya.
ruang studionya kan belum ada ini ya. Nanti kalau ada rezeki itu mungkin ada keputusan lain, aku akan pakai asbes saja. Ya, dengan begitu asbes langsung dibikin pian, jadi dia bisa lebih dikondusikan daripada spandek seperti ini ya. Jadi intinya disclaimer ini, kalau ada suara gelondangan itu suara galvanum yang tertiup angin dan sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Itu mohon dimaklumi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini aku akan memberikan apresiasi kepada Kang Mas Safei ya. Kalau kemarin kan Kang Mas Detani ya tentang Mi'raj ya. Tentang Mi'raj, dan itu kita sudah selesaikan. Bukan tentang Mi'raj, tentang rame sekali ya. Suaranya. Tentang amanu dan amanu ya, itu ya. Sorry lupa. Jadi sholat Jumat itu sebetulnya hanya untuk laki-laki atau perempuan itu ya. Itu kita sudah sampaikan, sudah kita uraikan, dan video kajiannya, fikanya sudah ada, tinggal nanti Graito yang akan mengaturnya ya. Itu Kang Detani itu dari Sumatera Barat, Padang, dan aku sebetulnya sungkan juga ya. Orang Sumatera Barat tuh pintar-pintar. Bahkan guru Al-Qur'anku yang pertama tahun 70-an itu Pak Jaden tuh orang dari Sumatera Barat, orang Padang. Orang awak. Kalau Palembang bilangnya wong kita galo. Sorry ya, spandeknya tertiup angin. Teman-teman silakan komen di TikTok, di YouTube juga, apakah mengganggu atau enggak, ataukah bisa kita lanjutkan kajian kita, karena anginnya terus bertiup nih, dan spandeknya enggak bisa diam kalau tertiup angin. Kan kalau memang kalian sulit untuk mendengar suaraku kan juga menjadi sia-sia. Banter. Gimana tuh komentarnya? Bisa diikuti suaraku? Suaranya terdengar tapi tidak terlalu mengganggu. Gimana? Suara asingnya itu terdengar tapi tidak terlalu mengganggu. Oke, terima kasih. Kalau begitu berarti bisa kita lanjutkan ya. Oke, sekarang aku akan memenuhi permintaan dari Kang Mas Safei. Nggak tahu dari mana ini. Assalamualaikum ya, salam Isra. Dari penjelasan guru, saya setuju bahwa Adam dan Hawa pasangannya diciptakan dari bahan yang sama. Surat An-Nisa ayat 1, yaitu tanah secara biologis. Apakah ada manusia pertama selain Adam? Kalau ada, apa dasarnya? Nah, jadi ini komentar dari Kang Mas Safei yang dia tuliskan di Penciptaan Wanita dari Tulang Rusuk seri keberapa ini tuh ya? Sebentar aku lihat dulu. Seri yang jadi intinya Kang Mas Safei setuju, sudah clear, dia sudah jelas tentang manusia itu diciptakan dari nafsi wahidatin yang kita pahami sebagai raw material yang sama ya, bukan dari Adam, bukan wanita diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Itu dia sudah clear dan setuju. Yang dia tanyakan adalah Adam itu manusia pertama bukan sih? Terus kalau bukan manusia pertama, ada nggak anunya? Penjelasannya ada di mana gitu ya. Seri ke-6 ya, di seri ke-6 penciptaan wanita dari tulang rusuk seri ke-6. Pertanyaannya ada di sana ya. Ini dia. Tuh.
Pertanyaan Kang Syafi'i. Terlalu dekat? Oke, nih yang di TikTok. Oke, ya. Jadi aku kasih tajuk yang anu aja ya, yang langsung aja ya, supaya lebih apa namanya? Lebih tegas gitu ya. Jadi Adam itu bukan manusia pertama. Supaya lebih tegas tadi aku kasih tanda-tanda seru lah, bukan tanda-tanda. Bukan Adam bukan manusia pertama. Apa Adam manusia pertama tanda tanya, enggak lah. Aku langsung kali ini aku ingin main belak-belakan aja. Adam bukan manusia pertama. Ya. Nanti kita akan menukil, kan Kang Mas HPI tanya itu dasarnya di mana? Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-30 plus Quran surat, sebentar ya, nggak hafal gue suratnya. Surat apa ini tadi ya, yang dinyatakan dalam, sebentar surat 3 ayat 33 ya, surat Ali Imran surat 3 ayat 33. Kita akan menuju ke sini nanti. Jadi kenapa sih aku pakai papan tulis dan aku tuliskan itu lebih mudah, aku memberikan pertanggungjawaban intelektual. Jadi mendasar, nggak berargumentasi bebas ya. Ada sandarannya. Orang aku tulis gini aja ada yang mengatakan bahwa tidak ada sandarannya, kan ya repot, apalagi nggak ditulis. Tapi ya biarlah ya. Karena banyak orang, banyak karakter, kita tidak tahu sebetulnya apa yang dia mau, tidak apa-apa. Ya, silakan saja. Namanya dunia virtual juga seperti itu. Oke. Tadi ada yang tanya, Gus itu yang manusia yang insan, yang basar, yang apa gitu, lupa tadi aku nggak sempat baca semua ya. Intinya aku pakai yang merujuk Quran surat An-Nisa ya. Ayat yang pertama yang sudah kita bahas kemarin ya, ketika bahas manusia dari tulang rusuk. Karena di sana disebut manusia secara umum ya. Secara umum. Kalian buka, aku nggak usah tulis ya karena itu hanya pendukung aja untuk kajian ini ya. Kalian buka di surat 4 ya. Surat 4. Oke. Ayat yang pertama ya. Ya wahai manusia, ya ayuhan nas, dia pakai yang nas. Jadi nas ini umum ya. Sorry. Pakai nas. Ya. Yang ini rujukannya ke sini ya. Dia lebih umum, dia merangkum semuanya. Sama dengan ini. Kan orang-orang jarang meneliti, pokoknya kalau yang sudah terkontaminasi dongeng ya, Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf ya, tapi bagi kita kan melek huruf. Itu kan Iqra ya. Iqra begitu ya. Nah, Iqra ini dia sudah menyangkut, dia umum.
Mau dibawa ke Yatlu ya monggo, mau dibawa ke Ratala ya monggo, karena ini baca, ini juga baca, ini juga baca. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau baca Al-Quran, baca hadis itu kita langsung gimana ya? Langsung terdiam dan terpaku ya, subhanallah gitu. Sampai bahasanya saja sudah dirinci gitu loh. Cuman kan orang jarang meneliti ini ya, maka Gus Betik karena videonya Gus Betik dipotong ya. Gus Betik kan bikin tajuk beberapa tahun lalu, itu kena angin nanti rame lagi, ditekan ke dalam. Ya, bikin tajuk aku menolak nabi yang buta huruf gitu ya. Padahal itu bahasa retorika. Kalau aku Islam, aku pasti menerima kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau aku bikin dari luar tuh nggak apa-apa, nggak usah dari dalam, dari luar ditekan. Kalau dari dalam tambah sulit ya. Kalau aku menolak nabi yang buta huruf dan aku Islam, berarti aku punya sudut pandang Nabi Muhammad itu melek huruf gitu loh. Harusnya tajuk itu dibaca, tapi kemampuan orang membaca itu tergantung kemampuan dia memahami bahasa sih ya. Repot juga. Akhirnya lebih repot lagi, video itu dipenggal, padahal itu 3 seri, berarti kan 3 jam. Dipenggal yang hanya beberapa menit atau detik, diadu sama videonya Kang Mas siapa? Kang Mas Kainama dan video-video lain. Terus aku mau dilaporkan ke polisi dengan delik penghinaan terhadap Nabi. Kan jadi kacau. Dia otaknya goblok. Iqra, bukan Yatlu, bukan Ratalah, gitu loh. Ya. Padahal aku kalau ketemu Kang Mas Kainama biasa-biasa aja, dan kami bersahabat amat sangat dekat, amat sangat baik ya. Kemarin waktu diundang Ayah Sophia ada peresmian pendirian masjid, alhamdulillah ya. Dan kita diundang, ini dia. Sudah tuh. Ini baru minggu-minggu kemarin. Ketemu Kang Mas Kainama, jadi nggak ada masalah. Perbedaan itu bukan berarti terus memutuskan silaturahmi, enggak. Makanya yang mengadu-adu Gus Betik sama Kang Mas Kainama ya, nggak begitu caranya. Dan itu gue nggak tahu dari Islam atau dari kafir ya, yang mau menuntut gue membawa ke jalur hukum ya, yaitu sepertinya dari Islam, karena dia bilang aku menghujat Nabi. Lah ada orang ngomong kanjeng Nabi itu melek huruf kok katanya menghujat itu loh. Apa nggak dia yang menghujat? Nabi jelas-jelas fatona, cerdas, dibilang buta huruf gitu loh. Ya, tapi kalau yang mengadu-adu videoku dengan Kang Mas Kainama itu sepertinya kafir. Gitu. Kami ketemu biasa-biasa saja. Kami saling mensupport gitu loh ya. Jadi itu yang aku maksud ya, makanya aku setiap di pembukaan jangan dipotong-potong video seperti gitu ya, jangan dipotong-potong. Oke, seperti ini Iqra dia mencakup Yatlu, Ratalu. Begitu juga ini manusia yang mana Gus? Manusia yang basar, yang anas, yang insan, ya sudah pakai yang digunakan istilahan pada surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa ayat yang pertama gitu ya, yang anas. Itu umum, dia umum gitu ya. Oke. Ini akan memicu perdebatan dan tidak ada masalah, asik-asik saja. Setidaknya yang aku tahu ada 2 buku ya. Ada 2 buku yang berpendapat Adam bukan manusia pertama. Ya. Satunya itu Kang Mas kita yang doktor, nggak tahu sekarang apa sudah profesor, yang pakar nuklir itu ya. Adam bukan manusia pertama. Dan yang satunya ini dari apa namanya, dari Thorikoh ya. Dan aku kedua-duanya kepada beliau tanpa
lupa tetap memberikan apresiasi ya, tanda hormat terlepas nanti setuju atau tidak setujunya. Kalau Adam manusia pertamanya kalian sudah bisa kalau Adam bukan manusia pertama, ini dari tajuknya aja kalian sudah jelas aku setuju. Tapi ini tuh. Ini yang dari Thoriqoh ya. Ini subhanallah mursyidnya sangat sangat pandai merangkai buku ya, sehingga kita gampang ngerti maksudnya kemana gitu. Dan aku penikmat tulisan-tulisan beliau dan sudah sepuh ya, semoga umur panjang. Ya. Nih. Dan ada satu lagi itu bukuku lagi di sini. Ini kan sawah ya, jadi lembab. Bermasalah juga dengan buku-bukuku karena lembab kan dia akan jadi rusak ya, tapi ini sudah aku bikinkan, aku taruh di atas ya kayu sederhana lah, yang penting dia tidak di bawah. Kalau di bawah lembab ini karena sawah ya. Satu bukunya lagi aku nggak bisa tunjukkan ya. Intinya mereka dua mengatakan Adam bukan manusia pertama gitu ya. Ya, di situ aku setuju, tapi khususnya di buku ini ya, kalau Adam bukan manusia pertama agree ya, setuju, tapi ada penjelasan yang aku enggak agree, aku enggak setuju gitu ya. Jadi ada titik temu, ada titik beda, itu biasalah ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku jelaskan dulu ya. Nih, nah, nanti pada bingung ini kemana ini arahnya, kok kenapa harus ke perjanjian baru? Iya, kita akan menukil perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir karena comparative religion. Ya. Seperti kemarin wanita dari tulang rusuk itu kan terkontaminasi Israeliat, tentunya perjanjian lama itu ya. Kemudian di perjanjian baru ada juga yang mendukung itu gitu. Ini ya yang mengatakan bahwa Yesus itu naik ke surga itu Markus 16:19. Aku tuliskan anunya aja ya. Markus 16:19 bukan 19:16. Markus 16:19. Lukas 24 50 sampai 51. Yohanes itu 6:62 ya. Nah, ini aja dulu ya, karena banyak di sini ya. Kisah Para Rasul 1:9 sampai 11, Yohanes 3:13, 1 Petrus 3:22, Kolose 3:1, Wahyu 3:21, Ibrani 10:12 ya. Yohanes 16:28, yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke surga setelah 40 hari kebangkitannya dan berkeliling-keliling 40 hari ya. Kita sudah bahas itu, bagaimana seseorang yang TOP, target operation, dia bebas berkeliling 40 hari tidak ditangkap. Tapi itu nanti kita bahas tersendiri ya. Kan sesuatu yang secara logik gimana gitu ya. Makanya gue bilang untuk teman-teman Islam, saudara gue, sudahlah, itu akidah saudara Kristen kita hormati saja. Kanjeng Nabi Isa nanti di jelang kiamat turun lagi gitu. Kalau dikasih tahu itu nggak usah ngotot. Al-Quran nggak pernah bilang begitu. Ada di hadis, iya hadis, kita perdebatkan hadisnya. Kan begitu ya. Nah ini ayat-ayat yang aku baca tadi itu Yesus itu naik ke surga. Nanti akhir kiamat mau turun lagi. Dan itu diterima mainstream Islam juga seperti itu, karena mereka salah memahami diksi rafa'ah di surat An-Nisa itu ya.
rafa'an anhu, ya. Mengangkat. Kalau mengangkat itu tidak selalu presiden mengangkat menteri itu kan. Waduh. Bentar ya. Anginnya lagi kencang. Ini kelemahannya spandek seperti ini ya. Semoga nanti ada rezeki kita ganti lah, supaya nggak ganggu dakwah. Keputusannya keliru, tapi bukan keliru juga sih, karena aku menghindari yang katanya bisa mengganggu pernapasan asbes. Artinya aku sudah tahu resikonya masing-masing gitu loh ya. Bukan kalau tidak tahu itu keliru. Ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, ini kan naik ke surga, nanti turun lagi gitu ya. Dan sama teman-teman Islam ditelan itu, dongeng itu ditelan gitu loh. Maka aku mengajak, ayolah kita coba mengikuti Al-Quran berdasarkan apa yang disampaikan Al-Quran itu sendiri, bukan dongeng, bukan dogma yang telah terlanjur kamu terima. Ulama-ulama dulu itu manusia juga bisa salah gitu loh, kecuali Nabi. Karena Nabi punya karakter maksum. Gitu ya. Nah, di sini ya diceritakan Yesus itu naik ke surga. Nanti kan jelang kiamat turun lagi yang mereka sebut dengan kedatangan yang kedua. Gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita baca terjemahan-terjemahan LAI itu benar surga atau enggak? Karena kalau kita tarik ke originalnya itu ada yang mengatakan langit. Nah, bukan ke langit. Ada yang bukan ke surga tapi ke langit. Gitu ya. Kita coba cek ke original teksnya. Kalau surga itu seharusnya paradise. Tapi ternyata di original teksnya itu uranon. Uranon, bukan paradise. Maka seharusnya Yesus itu naik ke langit, bukan ke surga. Langit dan surga itu sama atau enggak? Ini yang jadi masalah. Itu ya. Itu yang jadi masalah. Mungkin otakmu lagi bingung nih, kenapa ke sini? Iya, kajian kita kan singular. Dia tidak strike. Ya, karena nanti aku ada yang tidak setuju dari buku ini. Tetapi aku tetap memberi hormat kepada sang mursyid ya. Dan aku penikmat karya-karya tulis beliau, aku sangat suka, terlepas aku setuju atau tidak. Ya. Kalau buku yang satunya yang Kang Mas yang doktor nuklir itu aku nggak punya, ya, nggak punya. Tapi dia sepertinya ada paham yang sama bahwa Adam bukan manusia pertama. Mereka berdua, aku tidak mengatakan mursyid mengcopy paste doktor atau doktor mengcopy paste mursyid, enggak ya. Aku katakan gini aja, mereka sama-sama punya pendapat dan pendapat mereka sama tentang nanti surat 3 ayat yang ke berapa ya? Surat 3 sebentar. Surat 3 yang aku sudah bahas ya, tentang misalan penciptaan Isa itu seperti Adam itu ya. Yang itu mereka satu pendapat. Kalau aku enggak begitu pendapatku ya. Mereka ketemu. Tapi aku tidak mengatakan yang satu mengcopy paste yang lain. Boleh jadi mereka sama-sama punya pendapat dan pendapat mereka sama. Gitu aja ya. Oke. Di sini ya. Surga atau langit? Karena kalau kita rujuk ke original teksnya yang Yunani edition itu Uranon itu tanya sama orang Yunani sana. Uranon itu langit, kalau paradise itu baru surga. Gitu loh ya. Maksudnya surga apa langit? Nah, sekarang aku tanya sama kamu yang Islam. Manusia itu diciptakan di mana? Di surga apa di langit atau di bumi? Gitu loh. Ini hubungannya ke sana. Supaya jelas surga atau langit, langit atau surga. Karena surga dan langit jelas beda. Gitu loh. Ya. Oke.
Tolong dibantu tap-tapnya ya. Masih lancar tuh? Oke. Gispati tahu itu ya, manusia itu diciptakan di bumi ya, soleha kita dari Palu ya. Karena untuk santri-santri Isra ini nggak tahu aku apakah sudah ada fikanya khusus atau dia dalam serpihan-serpihan aku sampaikan gitu. Biasanya begitu. Dia tidak dalam satu fika video kajian ya, tidak satu fika yang khusus membahas, tapi dia sudah aku sampaikan di serpihan-serpihan video lainnya gitu ya. Jadi kalau santri Isra sudah tahu, makanya ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi santri Isra. Cuman kan aku harus mengapresiasi power aku yang itu baru ya, Kang Mas Syafi'i tadi yang dia tanya. Bismillahirrahmanirrahim.